Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Saya Kisara Dewi Utari dari kelas 12 IPA 1. Saya Salsabila Putri Adinda, 12 IPA 1 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Arya dari kelas 12 MIPA 1 dan saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad atau Rahman Akil. Saya berasal dari kelompok 5. Saya Megareta Sepriani dari kelas 12 IPA 1. Saya Ulia dari kelas 12 IPA 1 dari kelompok 5. Saya Anjali Puspitasari dari kelas 12 IPA 1. Guys, kalian tahu apa itu reformasi dan kapan terjadinya? Kalau misalnya kamu belum tahu dan ingin mengetahuinya, maka kamu harus memahami terlebih dahulu masa pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Karena reformasi lahir setelah Orde Baru tumbang. Apa sih reformasi itu? Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang lebih parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya, muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar, yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Kenapa bisa sebentar? Karena Bapak Presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum squad. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget. Bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberadalan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapus hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI diubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. 4. Membentuk badan penyehatan perbankan nasional. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. 7. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah Presiden RI keempat? Tahu dong harusnya. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has yang kemudian mereka dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. 5. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. 6. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 7. Membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik dibandingkan di era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan VDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo atau Jokowi yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What do I live for? I can't take much more.